Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya kali ini pembelajaran matematika materi kelas 7 semester 1 pertemuan pertama tentang bilangan bulat. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita semua bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Integrasi pembelajaran kali ini itu sesuai dengan surah Al-Fatir ayat yang pertama. Di sini mencakup tentang bilangan bulat, yang artinya segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan, yang punya sayap masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita bicara tentang bilangan bulat, sebenarnya banyak sekali ya yang bisa kita lihat pada keseharian kita. Tapi sebelum kita beranjak lebih lanjut nih, kita harus tahu dulu kali ini kita tujuannya pembelajarannya untuk apa sih? Yang pertama, peserta didik akan memahami mengenai bilangan bulat. Yang kedua, peserta didik akan mampu menyelesaikan operasi tambah, kurang, dan bagi bilangan. Contoh pada keseharian kita seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, coba diperhatikan dulu gambar-gambar berikut. Ada yang tahu ini apa? Benar sekali. Ini adalah gambar air mineral. Yang kedua ada gambar secangkir kopi panas ya. Yang ketiga adalah es teh. Kira-kira kalau seperti ini kita bicara tentang apa ya? Ya, benar sekali kalau ada yang bilang bahwa di sini kita akan menilai perbedaan suhunya. Nah, urutan minuman dari suhu yang tertinggi hingga terendah. Dengan kata lain, semakin tinggi suhunya, maka semakin panas minuman tersebut, dan semakin rendah suhunya, minuman tersebut akan semakin dingin. Kalau di antara 3 minuman ini, yang paling tinggi suhunya yang mana? Kopi, bener. Yang kedua, kira-kira antara ini air mineralnya pada suhu kamar ya. Suhu kamar itu suhu normal sekitar kita. Yang kedua, pasti air mineral. Dan yang ketiga adalah segelas es teh. Jadi tidak hanya ini sebenarnya. Pada suhu-suhu yang ada juga, misalkan nih suhu kamar dan suhu yang ada di dalam kulkas itu juga berbeda, atau suhu ketika kita menggunakan kipas angin. Dan bilangan bulat ini sebenarnya tidak hanya terbatas pada kesehariannya nih, contoh kesehariannya tidak hanya terbatas pada kita berbicara tentang suhu saja. Banyak sekali contoh-contoh yang menggunakan angka-angka bilangan bulat tanpa kita sadari kita pun telah melakukannya. Contoh paling gampang itu sebenarnya timbangan berat badan. Berarti kan ya berat badan yang siapa siswa yang memiliki berat badan yang besar dan siapa siswa yang memiliki ukuran berat badan yang sedang, kategori yang sedang, dan terakhir siswa yang memiliki kategori berat badan yang kecil. Ada seperti itu. Jadi banyak sekali ya contoh-contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang pernah tahu atau pernah mendengar atau mungkin paham kali ya, apa sih bilangan bulat itu? Nah, sebenarnya bilangan bulat itu bilangan yang sangat banyak angka-angka yang ada di dalamnya. Jadi bilangan bulat itu gabungan bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat yang positif. Contohnya seperti ini. Kalau bilangan asli itu dia dimulai dari angka 1. Berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu termasuk kategori bilangan asli. Sementara bilangan yang berikutnya adalah bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari angka 0. Nah, sementara bilangan bulat sendiri bilangan yang dimulai dari angka yang negatif. Contohnya di sini saya cuma ambil angka dari negatif 2. Boleh nggak dari angka negatif 100? Boleh. Berapapun selama dia masih bilangan negatif. Berarti negatif 50, negatif 49 dan seterusnya sampai ke arah kanan ya. Kalau pada garis bilangan itu termasuk kategori bilangan bulat atau simbolnya Z. Terus 3 bilangan ini termasuk ke dalam bilangan rasional. Ini kita hanya mengulang materi pada materi SD ya. Jadi sebenarnya materi ini sudah pernah diajarkan
di SD dan kita hanya mengulang di sini. Makanya hanya sekedar mengingatkan kembali. Ingat, tadi bilangan bulat adalah bilangan yang dimulai dari bilangan yang negatif. Dari negatif 2, negatif 3, tapi hitungannya ke depan ya. Berarti negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0 dan seterusnya. Bilangan rasional itu yang termasuk bilangan rasional, tidak hanya 3 bilangan ini tapi ada juga bilangan-bilangan yang lainnya. Pecahan contohnya setengah, seperempat. Dan ada lagi desimal itu yang bisa diubah menjadi pecahan biasa. Contohnya 0,75 menjadi 3/4. Berarti ada dong desimal yang tidak bisa diubah menjadi pecahan biasa. Ada. Contohnya angka yang ada di dalam pi. Tahu ya? Simbol pi itu seperti apa? Pi itu 3,14 sekian. Nah, dia tidak akan bisa diubah menjadi pecahan biasa. Bentuk akar contohnya akar dari 4, akar dari 9, akar dari 16 dan seterusnya. Berarti kalau bentuk akarnya tidak menghasilkan bilangan yang cantik sih menurut saya ya. Jadi bilangannya tidak bagus sekali. Dia tidak termasuk kategori bilangan rasional, tapi bilangan irasional. Kita tidak membahas ke arah sana ya. Oke, next, sifat-sifat operasi hitung. Sifat-sifat operasi hitung itu yang pertama ada sifat tertutup. Sifat tertutup maksudnya hasil penjumlahan dari bilangan bulat pasti merupakan suatu bilangan bulat juga. Contohnya gimana sih? Ya misalkan nih, di sini ada contoh negatif 2 ditambah 3, itu hasilnya 1. 1 itu termasuk bilangan bulat. Gampang kan? Yang pertama tadi apa sifatnya? Sifat tertutup. Kalau dia dijumlahkan atau dia dikurangkan, maka hasilnya pasti juga merupakan suatu bilangan bulat. Gimana kalau misalnya seperti ini, negatif 4 ditambah negatif 5, hasilnya negatif 9. Tadi sudah dikatakan bahwa negatif 9 karena dia bilangan negatif dan dia termasuk bilangan bulat. Ini yang namanya tertutup. Kalau dia dijumlahkan atau dia dikurangkan dengan bilangan bulat, hasilnya pasti bilangan bulat itu sendiri. Oke, next, sifat operasi hitung yang kedua adalah sifat komutatif. Komutatif ini artinya dia pertukaran untuk sembarang bilangan bulat A dan B. Kalau misalkan ada angkanya A plus B, itu pasti hasilnya akan sama dengan B plus A. Contohnya pada soal misalkan contohnya seperti ini, negatif 8 ditambah 2 itu hasilnya negatif 6. Dan ini akan sama. Jadi 2, ini kalau kita balik angkanya, 2 ditambah negatif 8, hasilnya juga pasti sama dengan negatif 6. Ini yang disebut dengan sifat komutatif. Komutatif disebut juga dengan sifat pertukaran. Berarti yang pertama tadi tertutup, yang kedua komutatif atau pertukaran. Ini hasilnya akan sama. Oke, paham ya? Sifat yang ketiga, sifat operasi hitung yang ketiga, itu ada yang namanya sifat asosiatif atau pengelompokan untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C. Jadi dia dikelompokkan dulu nih. Misalkan A tambah B dijadikan 1, nanti terpisah dengan C-nya. Tanda kurung itu maksudnya pemisahnya ya. Nanti apakah hasilnya akan sama dengan A ditambah yang dalam satu kurung itu B tambah C. Kita lihat contohnya. Misalkan seperti ini. Negatif 2 ditambah negatif 5. Sama-sama negatif. Lihat tanda kurungnya. Nah, berarti negatif 2 dikelompokkan dengan negatif 5 ditambahkan 3. Kita jabarkan terlebih dahulu. Negatif 2 ditambah negatif 5 itu negatif 7. Kita tambahkan dengan 3. Hasilnya sama dengan negatif 4. Next, gimana kalau misalkan kita balik, kita ubah pertukarannya. Berarti negatif 2 ditambah negatif 5 plus 3. Yang dikelompokkan yang di belakang sekarang. Apakah hasilnya sama? Dan hasilnya sama. Ini yang termasuk sifat asosiatif atau pengelompokan. Berarti sudah ada 3 nih. Bisa diulang lagi ya. Yang pertama sifat tertutup. Yang kedua sifat komutatif atau pertukaran. Yang ketiga sifat pengelompokan atau asosiatif. Ini hasilnya akan sama. Gampang ya? Iya, ini masih dasar di bilangan bulat. Karena dengan mempelajari bilangan bulat, ke depannya materi matematika selanjutnya itu akan lebih gampang. Sifat yang berikutnya, unsur identitas. Jadi unsur identitas dari penjumlahan dan pengurangan ini adalah 0. Kenapa? Ada yang tahu?
Kenapa coba? Kenapa dia disebut unsur identitas? Unsur identitas itu maksudnya bilangan apa saja yang dijumlahkan atau dikurangkan dengan 0, hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Contohnya misalkan nih 2 ditambah 0, hasilnya pasti 2. Itu unsur identitas. Jadi berapapun dijumlahkan dengan angkanya, itu misalnya berapapun dijumlahkan dengan 0 tadi, itu dia sama dengan ya bilangan itu sendiri. 100 dikurangi 100 dikurangi 0 ya 100 kan. Makanya unsur identitas dari penjumlahan dan pengurangan adalah 0. Itu tadi untuk penjumlahan dan pengurangan. Kalau untuk perkalian dan pembagian itu adalah 1. Kenapa? Berapapun dikali dengan 1, hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Contohnya 35 dikali 1, jawabannya pasti 35. 16 dibagi 1 juga pasti bilangan itu sendiri. Gampang ya? Ya, oke, ini tadi udah kita jawab. Sekarang ke sifat operasi hitung yang berikutnya, ada yang namanya inverse atau lawan. Lawan dari suatu bilangan, inverse lawan dari A itu pasti negatif A dan berlaku sebaliknya. Contohnya, misalkan inverse dari 2, berarti inverse-nya pasti negatif 2. Atau inverse dari negatif 100, maka jawabannya pasti 100. Gak terasa ya, ternyata udah banyak sekali sifat-sifat operasi hitung yang kita pelajari kali ini. Dan ini masih belum selesai. Untuk perkalian atau pembagian sendiri, dia akan berlaku seperti ini. Dan ini yang harus kalian ingat. Positif dikali positif, hasilnya sama dengan positif. Contohnya, 2 kali 2, hasilnya sama dengan 4. Itu juga berlaku untuk pembagian. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ingat, positif kali positif, hasilnya positif. Sementara yang berikutnya, positif kali negatif, hasilnya negatif. 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 4, atau 2 dibagi dengan negatif 2, hasilnya negatif 1. Jadi boleh mengingat, misalkan yang diingat cuma yang ini aja nih, yang sendirian. Oh, positif kali negatif aja Miss yang diingat, boleh. Sisanya kan pasti jawabannya positif ya. Berarti kalau negatif kali negatif atau negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Ya udah, ingat aja di antara 3 sifat ini, ingat salah satu aja dan itu akan memudahkan kalian. Biasanya yang diingat itu yang beda sendiri. Yang kedua itu lebih gampang kalau mau mengingat. Berapapun, kalau dia satunya angkanya positif, satunya negatif, hasilnya pasti akan negatif. Mudah-mudahan diingat ya. Oke, next. Yang tidak kalah pentingnya dan perlu kalian ingat, aturan operasi hitungnya. Perhitungan di dalam tanda kurung itu wajib dikerjakan terlebih dahulu. Perkalian dan pembagian yang setingkat. Jadi kalau misalkan ada perkalian, ada pembagian juga di situ, ya dikerjakan terlebih dahulu. Penjumlahan dan pengurangan setingkat itu juga bisa dikerjakan terlebih dahulu. Operasi hitung yang setingkat dikerjakan berurutan dari sebelah kiri. Berarti mengerjakannya dari sisi sebelah kiri, dari depan. Kalau kita menulis di buku itu biasanya kita mulai dari paling depan. Perkalian dan pembagian itu lebih tinggi tingkatannya, ya seperti di SMP ya. Berarti kayak misalkan perkalian dan pembagian itu kakak tingkat kalian lah, dan kalian itu hanya penjumlahan dan pengurangan, atau kalian tuh masih juniornya. Jadi perkalian dan pembagian itu yang wajib dikerjakan terlebih dahulu, karena menghormati kali ya. Ya ini kan mereka lebih senior, jadi dikerjakanlah lebih dulu. Kayak contohnya nih, perhatikan contoh berikut. Misalkan 42, perhatikan di sini, 42 dibagi 4 ditambah 3. Lihat tanda-tanda kurung kurawalnya. Ini tanda kurung kurawalnya dikali kurung kurawal lagi. Nah, kalau misalkan ada tanda seperti ini duluan, dikerjakan terlebih dahulu yang tanda kurungnya. Berarti 4 tambah 3, kerjakan terlebih dahulu. 7. 11 kali 4. Kita kerjakan 11 kali 4, 44. Makanya di sini dapat 42 bagi 7, 6. Dikali 63 kurang 44, 19. Dan kita akan mendapatkan jawabannya 114. Paham ya? Jadi ini aturan-aturan yang harus diperhatikan. Jadi hati-hati, kadang ada juga soal itu yang mengecoh. Jadi dia tidak kasih tanda kurung kurawal seperti ini, langsung aja dicampur semua.
Dan kalaupun kalian nantinya menemukan kesulitan, jangan segan untuk bertanya. Urutan-urutan yang penting itu juga perlu kalian pelajarin sih, karena menurut saya kalian akan mudah untuk mengerjakannya kalau kalian lebih sering mengerjakan latihan soal. Nah, kalau misalkan dikasih tabel seperti ini, cara membacanya gimana? 4, negatif 4 dan negatif 9 ini angka X-nya. Sementara Y-nya 5, negatif 6 dan negatif 11. Jadi kalau misalkan diminta dijumlahkan nih, X tambah Y, berarti ya udah tinggal jumlahkan ke bawah aja. 4 tambah 5 9, Y plus F 5 tambah 4 9. Ini sama dengan sifat komutatif atau sifat pertukaran. X tambah Y itu hasilnya pasti akan sama dengan Y tambah X. Jadi jangan tertipu dengan tabel seperti ini ya. Dan ini kadang malah lebih gampang, ya udah ke bawah aja, tahu dijabarkan seperti ini. Oke, next. Kalau misalkan ada lagi latihan soal berikutnya, misalkan dia seperti menyelesaikan operasi hitung. Negatif 4 ditambah 7 ditambah 15. Caranya berarti negatif 4 kita kerjakan yang positif terlebih dahulu, 7 dan 15. Boleh nggak negatif 4 ditambah 7 dulu? Boleh, gimana pun caranya nih boleh. Apalagi kayak gini ya, masih sederhana sekali. Boleh negatif sama yang angka yang besar biar hasilnya positifis. Boleh sekali, terserah saja. Menurut kalian mudah, monggo dikerjakan. Tapi hati-hati untuk yang soal seperti berikut ini. Negatif 3 tambah negatif 5 ditambah negatif 15. Karena di sini ada tanda kurung kurawalnya. Tadi sesuai tingkatan ya. Kalau dia ada tanda kurung kurawal begini, biasanya dia minta dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kalau udah seperti ini, berarti negatif 3 tambah negatif 5 itu negatif 8 ditambah negatif 15. Hasilnya negatif 23. Terus yang berikutnya, nah ini agak mulai naik ya tingkatannya. 25 bagi 5 dikurang 8 dikali 5 minus 41. Lihat urutan tanda kurungnya. Jadi 25 dibagi 5 ini dikerjakan terlebih dahulu. 25 bagi 5 hasilnya 5. Nanti dikurangkan dengan 8. Lihat ya, pemisahnya hati-hati sekali. Dikali 5, berarti ini dikerjakan lagi. Nanti dapatnya 5 dikurang 8, itu hasilnya negatif 3. Negatif 3 dikali 5, nanti hasilnya 5 dikurang 41. Lagi-lagi karena ada tanda kurung kurawal, dia dikerjakan terlebih dahulu. Oke, jadi sebenarnya dia membantu kita untuk mengetahui yang mana sih yang lebih prioritas. Dan kalau sudah bentuk terakhir kedua dari bawah ini udah gampang sekali ya. Saya yakin banyak kalian tuh yang udah paham kalau dia bentuk soalnya seperti itu dan bisa menyelesaikan kalau dua yang terakhir itu. Oke, berikutnya gimana kalau bentuk soal cerita? Igo punya 315 butir kelereng, diminta adiknya sebanyak 36 butir. Ayahnya ternyata memberikan lagi si Igo itu 64 butir. Kemudian ia membagikan kelerengnya kepada temannya. Masing-masing anak mendapat 24 butir kelereng. Berapa sih sisa kelereng yang dimiliki oleh Igo saat ini? Oke, kalau misalkan bentuk soalnya seperti ini, jangan ketipu dengan bentuk soalnya panjang, malas mengerjakan, malas membaca gitu ya. Ya sebenarnya di sini lebih gampang sih dibanding yang tadi gitu. Coba lihat cara menjawabnya. Pertama kita harus tahu dulu berapa sih jumlah kelereng Igo seluruhnya. Berarti kan ya ini ya 315 ditambah 64 berarti 379. Dan terus yang kedua, kita harus tahu kelereng yang dibagi oleh Igo. Yang pertama berarti dia tadi memberi adiknya 36 butir. Terus ada lagi teman-temannya diberikan, karena temannya ada 6 dan masing-masing mendapat 24, berarti 6 kali 24 144, kita jumlahkan hasilnya 180. Nah dari sini udah kelihatan jelas kalau kalian hanya ingin mencari sisa kelereng, berarti cukup dikurangkan saja. Benar sekali. Sisa kelereng Igo 379 kelereng dikurangi 180
199 kelereng. Alhamdulillah, berarti untuk materi kali ini selesai sampai di sini saja. Nanti materi pembelajaran berikutnya akan ada bilangan bulat yang kedua. Nanti akan saya share lagi tentang videonya. Jangan pernah menyerah untuk belajar matematika, karena mudah atau sulitnya soal itu tergantung kita. Kalau kita sering latihan soal, kita sering perbanyak latihan soal, itu akan membuat kita menjadi yang lebih baik lagi ke depannya, dan kita akan bisa tahu kesalahan kita itu sebelumnya apa sih, karena practice makes better. Thank you. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.